Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, isi link absennya ya yang Ibu bagikan ya. Udah diisi? Iya. Nanti kalau ada yang nggak diisi, Ibu anggap tidak hadir. Ya. Untuk memulai pelajaran ini, ya masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu apa? Tentang rapat, Bu. Rapat. Iya, tentang rapat penyelenggaraan pertemuan rapat. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas pembuatan notula rapat. Nah, makanya kalian perhatikan ya, karena materi ini akan saling berhubungan ya dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menguraikan pengertian notula rapat dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi notula rapat dengan benar. Yang ketiga, menguraikan sistematika notula rapat dengan tepat sesuai aturan yang berlaku. Coba sekarang kalian lihat, di grup WA kalian, ada 2 contoh notula rapat. Nah, kalian lihat di situ. Jadi menurut kamu, notula rapat itu apa? Coba. Dari contoh yang saya kirim itu, menurut kamu, notula rapat itu apa? Apa? Coba. Sanita mana? Saya. Coba Sanita apa? Notula rapat adalah catatan jalannya acara kegiatan atau rapat mulai dari pembukaan, pembahasan masalah, sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan. Pinter. Ada lagi? Saya, Bu. Pak Ika. Ika apakah? Notula rapat itu menurut saya catatan ringkas mengenai jalannya rapat, Bu. Iya, itu menurut temannya pengertian notula rapat. Nah, setelah pengertian notula rapat, kamu lihat lagi yang tadi, contoh notula itu, berarti fungsi notula itu sendiri apa? Dari contohnya itu kan ada tuh, kegiatan, kepalanya itu. Nah, kamu lihat, coba. Jadi berfungsi untuk apa itu dalam rapat? Siapa? Siapa? Azam. Azam apa Jam? Sebagai bukti kalau rapat itu diadakan. Terus yang kedua, sebagai alat dokumentasi rapat masuknya agar memudahkan saat mencari informasi tentang jalannya suatu rapat. Iya, pinter sebagai apa tadi, alat dokumentasi sama sebagai bukti. Bukti. Kalau rapat itu diadakan. Nah, jadi struktur yang tadi kamu itu apa namanya, yang notula contoh rapat yang saya bagikan itu ada sistematikanya tadi, yang video nggak bisa keputar sama saya itu, nanti saya share lagi. Itu sistematika dalam pembuatan notula rapat. Itu terdiri dari, nanti saat kamu buat notula itu ada kepala notulanya, terus ada isi notulanya, terus ada bagian akhir notula, sama yang terakhir penandatanganan. Nanti saya kirim lewat WA aja di grup WA atau Google Classroom ya. Terus untuk pengertian notula di sini dengan fungsi notula, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Di notula itu ada kayak ininya nggak sih, Bu, poin-poinnya, Bu? Kan biasanya di surat ada tuh kepala surat, tanggalnya gini-gini. Itu di notula ada nggak sih? Ada. Kan tadi Ibu bilang tadi, dia dalam pembuatan notula itu kan ada nanti kepala notulanya, isi notulanya, bagian akhir notula, sama penandatanganan. Nanti itu kepala notula apa aja, isi notulanya itu apa aja, itu sebenarnya tadi ada di video Ibu. Nanti Ibu tadi karena nggak bisa kebuka, nanti Ibu share lagi di grup WA, kamu buka lagi. Seharusnya kan tadi itu ada pemutaran video dengan PowerPoint awal bisa, ternyata yang keduanya nggak bisa, jadi agak ini juga gitu. Nah, di situ nanti di strukturnya diituin sama penulisan notula itu harus ada sistematika penulisan yang nggak sembarangan gitu. Ada yang bertanyakan lagi? Mega?
Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Bu, notula yang dibuat atau ditulis itu biasanya berisi tentang apa saja ya? Notula yang kita buat atau yang kita tulis itu harus sesuai dengan isi rapat atau kegiatan diskusi yang dilakukan. Karena nanti notula ini akan menjadi laporan ke pimpinan kita gitu, diserahkan ke atasan untuk menjadi laporan. Nah, biasanya isi notula ini berisi biasanya tuh pertama ada tujuan dari kegiatan rapat itu sendiri, kenapa diadakan. Yang kedua itu pikiran-pikiran yang dibahas di dalam kegiatan tersebut. Misalnya bagian siapa, misalnya kalau rapat sekolah sekretaris pikirannya apa, terus siapa lagi ketuanya, terus bagian bendahara menurutnya apa, peserta A apa. Nah, itu pikiran-pikiran mereka dijadikan satu. Nah, terus yang ketiga, waktu pelaksanaannya kapan diadakannya kegiatan atau rapat tersebut. Yang terakhir itu pihak-pihak yang hadir, siapa saja. Biasanya dalam pembuatan notula, kalau yang hadir lebih dari 10 orang, itu dibuat lampiran daftar hadir seperti itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 orang, dicantumin aja, nanti dimasukin di dalam pembuatan notula rapat itu. Di situ kan ada daftar hadir, nanti situnya nanti kamu buat siapa 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Mega, paham nak? Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya tugas kalian berdasarkan video minggu lalu kan Ibu share video ya? Iya Bu. Masih di grup tuh. Terus kalian bikin notula rapat berdasarkan video itu. Terus kalian berdasarkan kelompok yang kemarin ya. Nah, kalian kerjakan diskusi kelompok, tapi semua kerjakan ya. Kerjakan, nanti kalaupun ada satu kelompok yang lain kelompok nggak maju, nanti hasilnya diserahkan ke GRC, nanti Ibu periksa, terus kerjakan ke kelompok masing-masing, grup WA-nya ya. Kan belum di itu tuh, Ibu kan masih di dalam tuh. Nah, sekarang kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit deh. Kerjakan. Coba kelompok siapa yang sudah selesai? Mungkin kelompok Shirley udah? Siap, sudah Bu. Ya udah. Sambil Mega belum selesai, coba Shirley dulu deh. Ini saya coba share screen ya Bu. Iya nih. Coba. Udah ke share screen belum Bu? Belum sayang. Udah. Nah, lagi proses nak. Silakan presentasiin nak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dibesarkan nak, biar teman-temannya lihat. Coba. Apanya dibesarkan Bu? Itunya, filenya. Oh ini. Gimana gede ini? Ini. Gini. Nah. Agak kecil ini. 100. Nah ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Sherlinda Saputri dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang notulen rapat. Di dalam notulen rapat ada yang namanya KOP. Iya nggak sih KOP ini atas nama PT kita, PT Cahaya Abadi Jaya, dan nama jalannya beserta tempatnya. Lalu di bawahnya ada keterangan notulen rapat. Setelah itu ada hari, tanggal, waktu, perihal, dan tempat. Setelah susunan hari, tanggal, waktu, perihal, dan tempat, di bawahnya ada susunan acara. Susunan acara yang pertama ada pembukaan, sambutan, pembahasan masalah, dan penutup. Dilanjutkan dengan pokok pembahasan. Pokok pembahasan dalam rapat tersebut yang pertama adalah efisiensi pengeluaran perusahaan pasca pandemi COVID, dan yang kedua ada alternatif lokasi pembelian bahan baku.
Ini adalah pokok pembahasan pada yang sudah didapatkan. Lalu ada isi rapat. Yang pertama, efisiensi perusahaan dilakukan dengan merumahkan karyawan. Karyawan tetap mendapatkan gaji dengan skema kerja dari rumah. Lalu pembelian bahan baku dilakukan secara online. Selanjutnya, kegiatan produksi dipangkas 50% dan tim marketing melakukan sosialisasi online. Setelah diisi dengan isi rapat pada notulen rapat, maka dilanjutkan dengan penutup. Penutup rapat ditutup oleh moderator. Dan notulis adalah orang yang menulis notulen tersebut. Maka di sini dikasih keterangan bahwa siapa yang menjadi notulis pada rapat tersebut. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini berdasarkan video yang kemarin ya, Neng? Kenapa, Bu? Berdasarkan video yang kemarin Ibu kasih kan? Berdasarkan video yang Ibu kasih kan? Iya kan, yang ya, video kasih, rapat. Lalu ya, yang kasih tadi A plus untuk kelompok 4. Nah, ya. Selanjutnya saya langsung kasih kesimpulan aja ya. Untuk materi hari ini Ibu kasih kesimpulan. Yang tadi itu yang pertama itu ada pengertian notula rapat, yaitu catatan singkat mengenai jalannya acara kegiatan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Nah, yang poin kedua, fungsi notula rapat. Yang pertama sebagai alat bukti tadi, terus yang kedua sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir, yang ketiga sebagai alat dokumentasi peserta rapat, dan yang keempat sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Nah, yang ketiga, sistematika dalam susunan notula. Yang tadi temannya ada presentasi itu ada kepala notula, yang kedua ada isi notula, yang ketiga bagian akhir notula, yang keempat penandatanganan, yang terakhir cara pembuatan notula rapat, contoh notula rapat. Nah, setelah kamu pelajari materi pembuatan notula rapat dari awal nih sampai Ibu kasih kesimpulan yang Ibu berikan, manfaat apa yang kamu dapatkan? Coba, siapa yang bisa? Manfaat apa yang kamu pelajari hari ini? Saya, Bu. Iya, Sirli lagi. Apa, Sir? Manfaatnya apa? Pembahasan materi yang tadi, kita dapat menguraikan pengertian notula rapat. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi notula rapat. Yang ketiga, menguraikan sistem notula rapat. Yang keempat, membuat notula rapat. Kita mendapatkan 4 manfaat. Iya, sesuai tujuan awal pembelajaran ini ya. Iya. Jadi alhamdulillah materi hari ini selesai. Setelah ini kalian jangan lupa kerjakan LKPD yang Ibu share di Google Classroom. Nanti Ibu periksa, sama tadi tugas kelompoknya juga Ibu periksa. Jangan lupa, kalau misalnya masih ada yang kurang paham banget karena waktunya terbatas, kalian bisa japri ke Ibu. Langsung tanyakan ke Ibu ya, kalau yang ada yang kurang-kurang paham mungkin di sini kalian malu, nanti kalian bisa japri langsung ke Ibu tentang materi hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.